Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Baru yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Kalau seandainya Allah sudah menjadi pelindung kita, maka segala urusan kita akan dimudahkan dan segala apa yang kita inginkan akan terkabulkan jika kita sudah jika kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai pelindungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan insyaallah dalam kisah hijrah Nabi SAW akan nampak penjagaan Allah dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan pada pertemuan kali ini kita di kisah sejarah Nabi SAW ini akan memasuki tema yang berkenaan dengan hijrah ke Madinah. Ya. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita mengetahui bagaimana penindasan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat. Nah, begitu pula orang-orang kafir Quraisy terus menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beberapa peristiwa besar saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, ya, ketika berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, ada kemarin telah dijelaskan bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, setelah selesai bai'ah Aqabah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Jadi perintah untuk berhijrah ke kota Madinah ini adalah setelah bai'ah Aqabah yang kedua. Ketika melihat sudah ada wilayah yang menampung para sahabat, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Tentunya hijrah ke Madinah ini bukan suatu perkara yang mudah. Tentunya berat untuk meninggalkan keluarga, untuk meninggalkan harta, dan lebih berat lagi di samping itu meninggalkan tempat kelahirannya. Ya. Setelah para sahabat lulus, ya, dari penindasan, ujian dari orang kafir Quraisy. Nah, kemudian sekarang bukan suatu hal yang mudah juga untuk meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya, keluarganya, hartanya. Dan alhamdulillah dengan sebab keimanan mereka lulus juga. Demi menjaga agama mereka, maka mereka berhijrah ke kota Madinah. Tentunya ketika hijrah ke kota Madinah ini, sebagaimana dijelaskan di dalam sejarah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, tidak sekaligus, bahkan mereka bersembunyi, enggak terang-terangan, kecuali beberapa gelintir orang saja yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab. Adapun selain itu mereka bersembunyi. Maka dikatakan dalam sejarah bahwasanya yang pertama kali hijrah keluar dari kota Mekah ke Madinah itu adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Nah, ketika itu
Abu Salamah bin Asad al-Makhzumi bisa keluar, bisa lolos. Bukan berarti tidak ada rintangan saat berhijrah. Tentunya banyak rintangan. Ternyata istrinya tertahan. Istrinya yang bernama Ummu Salamah tertahan, tidak bisa hijrah, sehingga sekitar 1 tahun lamanya berpisah suami dengan istri. Hal itu menyakitkan tentunya. Kemudian setelah itu diizinkan lagi istrinya Ummu Salamah untuk menyusul setelah 1 tahun lamanya berpisah. Maka berangkatlah Ummu Salamah ke kota Madinah dan singgah di Quba. Disinggah di Quba. Ummu Salamah singgah di Quba. Kemudian disusul lagi oleh Amir bin Rabi'ah beserta istrinya Laila. Kemudian juga Abdullah bin Jahas dan juga saudaranya Ahmad bin Jahas al-A'ma. Begitu pula beserta keluarganya. Jadi semua dari Bani Jahash berhijrah dengan keluarga-keluarganya. Selain Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak berhijrah karena masih kafir pada waktu itu. Jadi keluarga Abu Jahas semuanya meninggalkan kota Mekah, dan semuanya mereka itu keempat-empatnya keluarga tersebut singgah di Quba. Kemudian setelah itu dijelaskan lagi berombongan lagi berhijrah para sahabat Nabi SAW. Kemudian keluar Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab enggak sembunyi, ditantang siapa yang berani sini. Begitu. Kalau Umar bin Khattab enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dan terus berurutan, terus pada berhijrah para sahabat Nabi SAW ke kota Madinah. Selang beberapa 2 bulan sudah tidak ada lagi di kota Mekah kaum muslimin, kecuali tidak tersisa lagi kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Semuanya sudah pindah dan berhijrah ke kota Madinah, kecuali Rasulullah SAW, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan yang tertahan, beberapa orang yang tertahan tidak bisa untuk keluar. Tapi keumuman kaum muslimin meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hijrah Rasulullah atau hijrah para sahabat ini tentu banyak pelajaran tentunya. Coba kita lihat, Nabi SAW tidak dulu keluar untuk berhijrah, tidak. Jadi bukan Rasulullah SAW dulu meninggalkan para sahabat, tapi para sahabat dulu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah. Kecuali ketika sudah hampir Nabi SAW dibunuh, karena ada keputusan orang kafir Quraisy ketika melihat kondisi para sahabat sudah tidak ada, mereka galau, kebingungan, karena mara bahaya ada di hadapannya, sehingga mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk apa? Untuk memutuskan atau untuk membicarakan, untuk memusyawarahkan bahaya yang akan dihadapi oleh mereka. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sudah tidak ada. Kaum muslimin sudah ada di kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy berkumpul di sebuah rumah, yaitu Daru An-Nadwah, untuk memutuskan, untuk merumuskan, dan biasa mereka berkumpul di Darun Nadwah di situ dalam rangka untuk menghalangi tersebarnya dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya semua pemimpin Quraisy, pelopor Quraisy di situ semuanya saling mengusulkan satu dengan yang lain. Ada yang mengusulkan ikat aja Muhammad SAW, begitu. Ada yang mengusulkan untuk dikeluarkan aja
Nabi SAW di kota Mekah. Tapi usulan itu ternyata usulan yang diterima dan disepakati oleh semua yang bermusyawarah di Darun Nadwah adalah keputusan ketika ada usulan dari Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal mengusulkan bahwasanya semua suku mengirimkan pemuda-pemuda yang kuat dengan menghunuskan pedang. Kemudian semuanya dari utusan-utusan semua suku itu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian darah yang membencar itu dibagikan kepada semua suku. Ya. Kemudian kalau seandainya Banu Thalib menuntut dendam karena dibunuh satu kabilahnya, mereka tidak akan mampu untuk menuntut dendam kecuali barangkali dengan diat aja. Akhirnya usulan ini disepakati oleh yang bermusyawarah di Darun Nadwah dan disetujui. Ada orang tua yang asing yang sebenarnya itu adalah orang tua tersebut datang dari Najd. Sebenarnya orang tua itu adalah setan yang menyerupai orang tua dari Najd. Disetujui juga oleh setan. Keputusan akhir adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim dari pemuda-pemuda yang kuat-kuat yang untuk menghunuskan pedang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rencananya yang mereka rencanakan itu adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kembali lagi ke ikhwah fillah. Jadi sebenarnya hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Coba tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar mendahului kaumnya, mendahului para sahabat, sehingga tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghalangi dakwah yang benar ini, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul berhijrah ke kota Madinah. Dan ini juga ibrah bagi siapa saja yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi apa yang terjadi. Akan ada hal akan terjadi seperti apa yang mungkin terjadi, diusir, dihinakan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Ini perjuangan dalam membela kebenaran ini tentu banyak rintangan dan perjuangan. Nah, jadi Nabi SAW tidak keluar mendahului para sahabat, tapi para sahabat dulu yang keluar. Baru setelah itu Nabi SAW keluar juga hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Nabi SAW. Akan tetapi kembali lagi di sini bahwasanya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman. Itu ada informasi berita seperti tersebut disampaikan kepada Jibril. Akhirnya Nabi SAW bersiap-siap untuk berhijrah ke kota Madinah setelah itu. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa kita petik, berbondong-bondongnya para sahabat untuk berhijrah. Ya. Ini dikarenakan apa ya wahbillah? Karena iman kepada Allah. Iman kepada kitabnya apabila sudah masuk ke dalam hatinya berdasarkan ilmu dan pemahaman, tentu akan ada buahnya amalan yang zahir, berkorban jiwa dan raga. Jadi kalau ketika di Mekah ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, oleh para sahabat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penindasan, penyiksaan, ejekan, hinaan. Nah, kalau ujian hijrah ke Madinah apa? Berat untuk meninggalkan tanah kelahirannya, berat untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan hartanya. Karena ketika berhijrah bukan enak.
Tidak akan mungkin mereka membawa barangnya, membawa hartanya, karena mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, sehingga mesti meninggalkan semua yang mereka miliki dalam rangka untuk melaksanakan perintah Nabi-Nya untuk hijrah ke Madinah, yang ditunggu oleh kaum Ansor yang akan menolong mereka, yang akan membantu mereka, yang akan menjadi saudara-saudara mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu, ya, oleh diberi wahyu oleh Jibril tentang keputusan orang kafir Quraisy akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang bolong, ketika di tengah terik matahari di siang hari, ketika bukan suatu hal yang biasa, datang kepada Abu Bakar. Ya, datang kepada Abu Bakar mengabari untuk bersiap-siap hijrah, dan Anda sebagai teman. Sebenarnya waktu dulu itu ketika para sahabat sudah berhijrah, Abu Bakar selalu minta kepada Rasulullah untuk berhijrah, tapi kata Rasulullah, jangan, barangkali Anda menjadi teman saya dalam berhijrah ke Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq sangat berharap memang untuk menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah menuju Madinah. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang lagi, tapi ketika waktu itu sudah membuat strategi bagaimana rencana untuk berangkat ke kota Madinah. Ada strategi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanya dulu, ada siapa di sini? Tolong nggak ada siapa-siapa, biar rencana kita rahasia, tidak ada yang mengetahui, dalam rangka kita berangkat ke kota Madinah. Ada strategi dibicarakan secara rahasia Rasulullah, Abu Bakar, gitu kan, Asma, gitu kan, Abdullah bin Abu Bakar, gitu. Juga ada pembantu budaknya Abu Bakar, begitu. Rencana strategi bagaimana meninggalkan kota Mekah menuju kota Mekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik lagi setelah itu ke rumahnya. Singkat cerita, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan bahwasanya orang kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Darun Nadwah. Mulailah tugas tersebut dilaksanakan oleh 11 orang pemuda mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masing-masing suku. 11 orang itu dari masing-masing suku mengintai, mengepung dan melihat, karena tugas yang mereka tugaskan adalah di malam hari, di pertengahan malam baru mereka bunuh. Seperti begitu rencananya, sudah dikepung, melihat, mengintai dan seterusnya. Nah, ketika itu ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya Allah adalah walinya orang yang beriman. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman begitu saja. Ketika mereka membuat makar, maka Allah akan membalas makar mereka. Ketika mereka berbuat makar untuk membunuh Rasul, maka makar Allah sebagai pembalasan kepada mereka lebih baik. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan atau berupaya terhadapmu dengan tipu daya mereka untuk menangkap, untuk memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Nah, pada waktu yang kritis, ketika sudah dikepung, coba lihat, bayangkan, pada waktu yang kritis, 11 orang pemuda dengan menghunuskan pedangnya. Pada waktu yang sangat kritis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ikhwah billah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa keluar, menerobos kepungan yang dilakukan oleh 11 pemuda. Dan pada waktu itu Allah mencabut penghilatan mereka. Padahal Rasulullah jalan enggak kelihatan. Bahkan Rasulullah SAW menamburkan debu di kepala mereka. Coba bayangkan. Gitu. Mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sudah gak ada, para pengepung terus aja menunggu. Karena padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar. Kemudian ada yang bertanya kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Muhammad. Coba lihat, Muhammad sudah tidak ada. Pas ketika mereka masuk, memang Nabi Muhammad SAW tidak ada. Yang menggantikan Nabi Muhammad SAW adalah Ali. Coba Ali bin Abi Thalib dalam rangka membela Rasulullah SAW, itu kan berbahaya, bisa saja langsung membunuh, kan? Karena disangka itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dipesankan oleh Rasulullah untuk tidur di tempat yang biasa Nabi tidur dan berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi, dia ikut. Gitu. Sebenarnya waktu itu sangat berbahaya, bisa jadi salah yang dibunuh, kan? Nanti akan ada pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kisahnya selesai. Ya, nanti akan diambil beberapa pelajaran. Akhirnya mereka kalang kabut, sehingga mereka terus mencari dan mencari. Dan orang kafir Quraisy, para pemimpin kami semakin bingung karena ini bahaya. Akhirnya mereka itu, para orang kafir Quraisy, sampai fajar tidak menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah udah ke rumah Abu Bakar, kemudian melakukan strategi yang sudah direncanakan. Yaitu pada malam itu juga, ya, pada malam itu juga Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar ke Gua Hira. Rasulullah SAW tahu apa yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy, ya kan? Maka sebenarnya ke kota Madinah itu harusnya jalur utara. Tapi dalam rangka, ini strategi Rasulullah SAW mengelabui orang-orang kafir Quraisy melalui jalur selatan, jalan ke Yaman. Gitu. Bukannya ke utara, tapi melalui jalur selatan. Dan Gua Sur itu di daerah selatan kota Mekah. Memang sudah distrategikan, sudah direncanakan bahwasanya kita akan melalui jalan yang bukan biasa dilakukan ke kota Madinah, melalui jalan situ. Itu untuk sebelum
berangkat ke kota Madinah, menginap dulu selama berapa hari? 3 hari di Gua Sur. Cerita ketika sebelum masuk di Gua Sur, lihat Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah SAW. Demi sayangnya dan demi cintanya kepada Rasulullah SAW, ketika mau masuk ke Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq melarang Rasulullah untuk masuk duluan. Tapi saya dulu ya Rasulullah yang masuk ke Gua Sur. Masuk ke Gua Sur, ternyata di Gua Sur banyak lubang-lubang. Ya, namanya gua, kalah jengking lah apalah. Makanya dalam rangka kehati-hatian, semua lubang-lubang yang ada dirobek, kain yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq disobek, tutup semua lubang biar aman untuk istirahat Rasulullah SAW selama 3 hari sesuai dengan yang direncanakan. Tapi ternyata tersisa ada 2 lubang karena sudah habis kain yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demi kenyamanan sang kekasihnya, demi kenyamanan Nabi Muhammad SAW, biar Rasulullah SAW tenang dalam beristirahat, bukan ya, itulah pembelaan kepada sang kekasih. Kalau seandainya Rasulullah kena apa-apa, tidak berlanjut dakwah. Makanya Rasulullah jangan dulu masuk, saya dulu yang masuk, lebih baik saya mati daripada Rasulullah mati, kan begitu. Pembelaan seorang teman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 2 lubang yang tersisa disengaja sama kaki, ya, sama kaki Abu Bakar ditahan, ditutupin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq, terlelap tidur nyenyak, namanya capek. Gua Sur itu terjal, tebing. Itu bukan jalan seperti sekarang, bisa masih jalan, kemudian naik juga tetap masih jauh gitu. Kalau apalagi zaman dahulu gitu kan, tebing, capek sebenarnya. Akhirnya Nabi SAW terlelap tidur. Ternyata sudah lama tidur, ternyata Abu Bakar sakit karena ada yang matuk kakinya. Ditahan terus dan terus biar nyaman. Biar nyaman Rasulullah, nggak apa-apa saya mah sakit gitu. Tapi ternyata nggak tahan juga, udah agak lama Rasulullah SAW tidur terlelap. Akhirnya karena menahan rasa sakit, meneteskan air mata, kemudian kena kepada Rasul sehingga terbangun. Ada apa? Oh, ini disebutkan aja ada yang matuk kaki. Akhirnya Rasulullah SAW mengusap kakinya. Sudah sembuh. Itu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi strategi hijrah Nabi SAW ke Madinah dalam rangka menghindari kejaran orang kafir, menempuh jalur yang berlawanan menuju Madinah, yaitu ke jalur selatan. Ya, Rasulullah SAW beristirahat di Gua Sur, dan sebelum masuk ke Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq dulu yang masuk. Nah, strategi lain lagi, Abdullah bin Abu Bakar setiap malam menemui Rasulullah. Abdullah bin Abu Bakar setiap malam menemui Rasulullah untuk memberitahukan informasi kabar orang Quraisy yang telah didengarnya. Itu. Sedangkan budaknya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah, bertugas untuk mengembala kambing di sekitar tempat tersebut. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan jejak. Kan Abdullah bin Abu Bakar pulang pergi, kadang malam datang, sebelum fajar menjelang pergi lagi ke Mekah gitu, dan seterusnya gitu. Nah, untuk menghilangkan jejak tersebut, maka siapa tadi
budak Abu Bakar Amir bin Fuhairah mengembala kambing di sekitar itu untuk menghilangkan jejak, dan juga dalam rangka perasan susunya dikasihkan kepada Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus mereka mengejar dan ternyata saking galaunya mereka akhirnya sayembara. Bagi siapa yang bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh Rasulullah atau bawa hidup-hidup, akan mendapatkan berapa unta? 100 unta. Ternyata memang terjadi. Hampir saja orang-orang yang bersayembara itu udah ada di dekat Gua Thur, tempat persembunyian Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir sekali, akan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir, galau. Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lau anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana. Kalau seandainya mereka itu menundukkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kami. Mereka sudah ada di lubang gua Thur. Kalau seandainya mereka atau sebagian mereka menundukkan pandangannya, tentu akan melihat kami. Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalisuhuma. Ma dhannuka bisnain Allahu thalisuhuma. Jangan kau sangka kita berdua Allah yang ketiganya. Karena Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita baik di dunia dan di akhirat, dan Allah memang walinya bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang kekasih atau orang yang jujur dalam berjuang, yang ikhlas, akan mengorbankan dirinya, agar mengorbankan kehidupannya untuk pimpinannya, demi keselamatan pimpinannya, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Tadi Abu Bakar As-Siddiq gak apa-apa, dia tersakiti demi kelancaran dakwah, walaupun yang sakit adalah diri Abu Bakar As-Siddiq. Yang terpenting gak sakit Rasul. Itulah pejuang yang sebenarnya, pejuang yang jujur, membela pimpinannya. Kalau kita membela yang mengajarkan untuk menyebarkan Islam, gitu. Karena dalam kebinasaan pimpinannya yang mengejar, yang menyebarkan dakwah, ya kebinasaan juga di dalam dakwah. Seperti itu. Seperti apa yang diperbuat Ali bin Abi Thalib di malam hijrah. Apa yang dilakukan oleh Abi Thalib? Tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mengorbankan kehidupannya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kemungkinan tentunya ikhwah fillah, pedang para pemuda 11 dari suku Quraisy itu menebas kepala Ali bin Abi Thalib dalam rangka dendam. Karena ada Rasulullah yang ditebas adalah Ali bin Abi Thalib. Betul? Tapi Ali bin Abi Thalib tidak peduli hal itu. Demi keselamatan Rasulullah Nabiyul Ummah
wa qaidud dakwah. Itu yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil pelajaran. Kembali lagi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam 3 hari di Gua Tsur. Nah, saat sudah reda, karena kan terus Abdullah bin Abu Bakar juga sudah mencari informasi di siang harinya. Nah, sudah reda pencarian mereka, barulah Rasulullah SAW bersiap-siap. Dan juga sebelumnya juga Rasulullah sudah menyewa Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid adalah orang kafir, tapi yang mengetahui jalan-jalan yang tidak biasa dilewati. Kalau sekarang itu Google-nya, Google Map-nya sebagai petunjuk jalan. Berarti ini Google Map sudah terjadi pada zaman dahulu. Karena Google Map itu punya orang kafir, betul? Dan Abdullah Arikid itu adalah orang kafir. Orang kafir, gak apa-apa, disewa oleh Rasulullah SAW, dibayar. Dan mereka dengan bayarannya setuju, ya udah setuju. Dibayar Abdullah Uraikid. Dan jujur, gak memberitahu dan tidak menginformasikan kepada orang kafir Quraisy, udah disewa. Gak jadi pengkhianat. Sebelumnya sudah menyewa untuk setelah 3 hari di Gua Tsur, nanti datang ke Gua Tsur untuk membimbing menjadi Google Map-nya menuju kota Madinah dengan jalan yang tidak biasa dilalui. Akhirnya Abdullah bin Uraikid setelah 3 hari ada di Gua Tsur, ya, membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah perjalanan yang tidak biasa dilalui. Dan Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang mempersiapkan makanan, mempersiapkan perbekalan. Kemudian ketika itu terkenallah Asma binti Abu Bakar itu dengan Zatun Nitaqain, yang memiliki 2 ikat pinggang. Kenapa? Karena ikat pinggangnya dipecah menjadi 2. Yang satu untuk membawa perbekalan makanan, yang satu lagi untuk mengikat pinggangnya, sehingga terkenallah Asma binti Abi Bakar dengan julukan Zatu an-Nitaqain. Nah, ketika di tengah perjalanan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah, ternyata walaupun bagaimanapun ternyata ada yang bisa mengejar, yaitu Suraqah. Suraqah di perjalanan bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan Suraqah ingin mendapatkan 100 unta. Dia dengan menunggang kudanya mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hampir kesusul Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika di perjalanan itu nggak diam, ke kanan, ke kiri, lihat kanan, lihat kiri. Rasulullah di depan, Abu Bakar lewat kanan, lewat kiri, begitu terus. Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menjaga keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada Suraqah yang di belakang yang mengejar Nabi. Tapi bukankah Allah tidak akan membiarkan walinya ketika menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap Suraqah mau mendekat Rasul, maka kudanya tidak bisa bergerak, bahkan tanahnya itu jadi seperti lumpur, masuk ke dalam. Lebih diangkat lagi, semakin ke bawah lagi, angkat lagi, semakin ke bawah lagi. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Suraqah pulang lagi, nggak bisa menangkap, dan ada syarat, jangan memberitahukan kepada kaumnya. Nah, dan dia juga, karena dia juga sesuai dengan janjinya, enggak memberitahukan. Intinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah bisa sampai dan singgah di Kuba, yaitu
itu berarti ini pada tahun 14 kenabian, atau bisa disebut juga tahun pertama hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap 4 hari di Kuba dan Rasulullah membangun Masjid Kuba. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Kuba ya setelah selesai sholat Jum'ah menuju kota Madinah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat kaum muslimin ya di Madinah. Nah, orang-orang Ansor itu sebenarnya mereka itu tidak kaya raya, tapi mereka berebut agar rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Ketika untanya datang, maka semuanya pada pegang tali untanya, minta agar Rasulullah SAW singgah ke rumahnya. Padahal mereka sebenarnya nggak kaya raya, semuanya berebut ingin rumah mereka yang disinggahin oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pada waktu itu minta kepada mereka agar membiarkan ontaknya berjalan karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya unta yang ditunggangi Rasulullah mendekam di sebuah tempat yang sekarang ini adalah Masjid Nabawi. Ya, tempat persinggahan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan diamnya unta adalah di Masjid Nabawi yang sekarang ini. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah rumah yang dekat dengan tempat ini? Abu Ayyub menjawab, saya. Akhirnya Rasulullah SAW singgah di rumah Abu Ayyub. Di rumah Abu Ayyub. Berarti dari sini sudah selesailah periode pertama daripada bagian kehidupan Rasulullah SAW fase berdakwah di Mekah. Nanti ada fase yang berikutnya adalah fase di kota Madinah. Bagaimana ceritanya pada fase di Madinah? Kalau itu adalah fase dakwah di kota Mekah, berakhirlah fase di kota Mekah sampai berhijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Adapun pelajaran yang bisa kita petik ya, di antara yang kita petik tadi ya, bahwasanya seorang yang membela demi kelancaran dakwah itu adalah lebih banyak berkorbannya untuk keberlangsungan dakwah, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik ya. Mungkin terlintas dalam benak kita ketika hijrahnya Umar bin Khattab, berbedanya kalau kita bandingkan antara hijrahnya Umar bin Khattab dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bertanya-tanya di antara kita, kenapa Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan dan menantang orang-orang musyrikin tanpa ada rasa ketakutan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah sembunyi-sembunyi dalam rangka menjaga dirinya. Apakah Umar bin Khattab lebih berani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad lebih penakut? Apakah Umar lebih berani daripada Rasulullah SAW? Kalau Umar kan terang-terangan, Umar bin Khattab, Umar terang-terangan, Rasulullah sembunyi-sembunyi. Gimana nih jawabannya? Umar bin Khattab dan Muslim yang lainnya juga selain Rasulullah SAW, perbuatannya itu adalah dianggap merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Bisa jelas? Boleh dia memilih sarana apapun. Boleh memilih apapun yang sesuai dengan kekuatan keberaniannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab memilih untuk terang-terangan dan menantang orang musyrikin. Karena itu adalah seorang muslim, dan muslim siapapun, Umar bin Khattab siapapun boleh memilih sesuai dengan keberanian dan kekuatannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi syariat.
Gitu. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa syariat. Semua gerakan, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan agama dan menjadi undang-undang bagi kita. Makanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber kedua dari sumber Islam, dari sumber-sumber Islam. Makanya ikhwah fillah, dari pelajaran yang bisa dipetik dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita mesti melakukan sebab sesuai dengan kemampuan manusia, perencanaan manusia. Misalnya mau ngadakan tabligh akbar, ada perencanaan dulu. Gitu. Ya, betul? Atau ada kajian spesial, ada perencanaan dulu. Kemudian setelah itu pasrah kita kepada Allah tanpa menyandarkan diri kita kepada sebab perencanaan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah itu kita mesti menerima akan ketentuan Allah yang bisa jadi sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan rencana, dan kita mesti merasa tenang akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tentukan itu adalah baik bagi kita. Apa yang Allah tentukan itu adalah baik. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari, kalau kita bandingkan hijrahnya Umar bin Khattab dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau Umar ya sebagai pribadi seorang muslim, dia boleh memilih sesuai dengan kekuatan dan keberaniannya dan keimanannya kepada Allah. Sedangkan Rasulullah adalah pemberi undang-undang. Tingkah lakunya, sikapnya menjadi sumber yang kedua dari agama Islam, sunnah Rasulullah SAW. Yaitu bahwasanya kita dalam melakukan apapun berusaha sekuat mungkin ada sebab yang kita rencanakan untuk mencapai suatu tujuan dan harapan. Kemudian kita menyandarkan kepada Allah bukan kepada sebab, dan kita menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik untuk Islam dan juga kaum muslimin. Itu diantara yang bisa kita, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sekarang yang pelajaran yang kita ambil juga yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir. Kalau sekarang kita hijrah ke mana? Kita ada di Indonesia, berhijrah yuk. Enggak. Sekarang hijrah yang kita lakukan adalah berhijrah dari keburukan. Mau kemana antum? Mau hijrah wahai kaum muslimin? Ayo kita hijrah meninggalkan kesalahan. Ayo kita hijrah meninggalkan apa yang menyelisihi Islam di rumah-rumah kita. Dari musiknya, dangdutnya gitu. Dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari sholatnya tidak berjamaahnya gitu. Kemudian dari misalnya aurat istrinya atau anak-anaknya yang belum dipraktekkan sesuai dengan Islam. Kita meninggalkan apa yang menyelisihi syariat Islam di rumah kita sekarang. Praktekkan syariat Islam di rumah kita, tinggalkan yang menyimpang dengan Islam. Itu. Kemana kita hijrah sekarang kaum muslimin? Hijrah dari kelemahan, hijrah dari kemalasan, hijrah dari bermewah-mewah, hijrah dari dusta, hijrah dari riya, dan hijrah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masih. Karena kalau bukan hijrah dari meninggal dari negeri kufur, kita negeri Islam di sini ya, hijrah meninggalkan kesalahan di rumah-rumah kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muhajiru apa? Man hajara manahallah. Seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja mungkin 3 faidah yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah hijrahnya para sahabat ke kota Madinah. Dan sedikit sebagai penutup bahwasanya hijrah ini merupakan
sejarah yang paling penting dalam dakwah Islam. Ya, hijrah ini merupakan sejarah yang paling penting dalam sejarah Islam, dalam dakwah Islam. Karena dengan sebab hijrah terbentuknya umat daulah Islam di kota Madinah untuk menyebarkan Islam dan membela kehormatan Islam. Makanya dijadikan tanggal kita juga dengan Hijriyah, bukan Masehi. Hijriyah. Nah, ya, betul? Ini karena ini merupakan kejadian dalam sejarah yang paling penting, hijrah ke kota Madinah ini. Ya, mudah-mudahan kita paham dan tahu dan hafal bulan-bulan Hijri, bukan bulan-bulan Masehi. Itu sebagai perbandingan saja, tapi intinya yang harus kita ingat adalah bulan Hijriyahnya. Insyaallah itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada yang ditanyakan kan? Ya, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.